Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cireng isinya tempe pedas yang rasanya enak, serta bisa dijadikan ide jualan dan juga stok cemilan di rumah. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan setengah papan tempe dan kalau ditimbang kurang lebih beratnya sekitar 250 gram. Kemudian tempe ini akan kita potong menjadi lebih kecil supaya nanti proses penggorengannya bisa lebih cepat ya teman-teman. Untuk ukuran potongannya disesuaikan aja dengan selera teman-teman semua. Dan kalau sudah kecil seperti ini langsung aja kita panaskan minyak. Kemudian langsung aja kita goreng tempe yang tadi sudah kita potong kecil-kecil. Nah ini akan kita goreng sampai nanti kering, golden brown, kecoklatan gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk diaduk supaya tingkat kematangannya bisa merata. Nah kalau warnanya sudah kuning keemasan, golden brown seperti ini, boleh kita angkat. Langsung aja kita tiriskan dan ini akan kita haluskan dengan cara diulek manual seperti ini. Atau kalau mau lebih praktis boleh dicoper, sesuai dengan selera teman-teman aja. Nah tempenya udah halus, ini akan kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat bumbu halusnya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga cabai merah. Untuk jumlah disesuaikan dengan banyaknya tempe yang akan kita masak. Langsung aja kita halusin, ada 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, kemudian 6 siung cabai rawit, kemudian ada 10 buah cabai merah. Dan ini akan kita haluskan dengan menambahkan sedikit air. Kalau sudah halus seperti ini, langsung aja kita masak di wajan yang sudah panas. Karena tadi menghaluskannya menggunakan air, maka ini akan kita surutkan dulu airnya. Kalau sudah surut seperti ini, airnya boleh kita tambahkan dengan minyak sayur, secukupnya saja. Dan kita akan tumis bumbunya sampai matang, tidak berbau langu dan juga nanti sudah matang sempurna seperti ini. Jadi minyaknya sudah keluar ya teman-teman. Untuk seasoningnya ada garam, kaldu bubuk, penyedap rasa, dan juga aku pakai gula merah. Disesuaikan takarannya ya dengan selera teman-teman semua. Kita masak sampai matang bumbunya, sampai tanak. Langsung aja masukkan tempe yang tadi sudah kita ulek halus seperti itu. Dan ini kita masak lagi sampai bumbunya meresap ke tempenya. Oh ya, di sini aku juga menambahkan sosis. Ini aku pakai 1 buah yang ukurannya panjang. Dan sosisnya kita potong kecil-kecil kotak seperti itu. Kalau sudah matang, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Dan kalau sudah, ini boleh kita angkat lalu kita sisihkan. Nah sekarang kita akan membuat adonan cirengnya. Di sini aku pakai takaran gelas, 1 gelas tepung terigu kalau ditimbang kurang lebih sekitar 100 gram. Kemudian ada 2 gelas tepung tapioka, boleh pakai aci atau tepung sagu. Nah 2 gelas ini kalau ditimbang kurang lebih sekitar 200 gram. Untuk seasoningnya aku pakai garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Takarannya disesuaikan lagi dengan selera ya teman-teman. Kurang lebih punyaku seperti ini. Dan ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Lalu aku juga menambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan seperti ini. Kita masukkan semuanya ke dalam adonan tepungnya dan ini kita campur dulu ya teman-teman sampai tercampur. Nah selanjutnya di sini aku sudah siapkan 2 gelas air putih. Ini akan kita masak sampai mendidih. 2 gelas ini nanti tidak kita pakai semuanya ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan konsistensi dari adonannya. Supaya tidak kurang, langsung aja kita masukkan 2 gelas air putih ke dalam panci dan ini akan kita rebus hingga mendidih yang benar-benar sudah berbuih seperti ini. Kalau sudah, kita matikan dan langsung saja kita tuang ke dalam tepung yang tadi sudah kita buat. Supaya tidak kelembekan, maka kita masukkan sebagian dulu airnya. Jadi kita pakai setengah takaran dari air yang tadi sudah kita rebus, aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini tunggu sampai agak hangat baru nanti kita bisa uleni menggunakan tangan. Jadi airnya jangan dipakai dulu semua ya, kita masukkan dikit demi sedikit. Aku kurang lebih tadi pakai setengah dari air yang sudah kita rebus. Kemudian ini kita uleni sampai konsistensinya pas, kurang lebih nanti hasilnya seperti yang teman-teman lihat di video. Kalau misalnya masih panas, teman-teman boleh menguleninya menggunakan spatula atau centong. Kalau misalnya mau langsung pakai tangan juga boleh. Seperti ini ya teman-teman konsistensi akhirnya. Adonannya tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Jadi pas seperti ini, dia lembut banget. Kalau ditarik juga dia mulur ya teman-teman. Nah adonannya tuh seperti ini, lentur, pas, tidak lengket lagi di tangan. Untuk teman-teman yang penasaran jumlah airnya tinggal seberapa dan kalau dimasukkan lagi ke dalam gelas kurang lebih sisa dari air yang kita rebus dan kita pakai kurang lebih seperti ini. Ternyata sisa airnya masih banyak, 3/4 gelas seperti ini. Jadi aku sarankan untuk memasukkan airnya sedikit demi sedikit supaya nanti adonannya tidak kelembekan.
Nah, untuk mempermudah dan mempercepat proses pengerjaannya, di sini aku menggunakan cetakan yang aku beli di Shopee. Ini tuh lucu banget, unik tapi bermanfaat. Nanti linknya bisa cek link di description box ya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau beli sama sepertiku. Jadi cetakannya sudah ada penekan supaya nanti adonannya bisa lebih datar dan halus, dan juga ada pencetaknya langsung di ujungnya. Caranya gampang banget, tinggal kita ambil sedikit adonan, kemudian adonan ini akan kita bulatkan dan kita pipihkan seperti ini. Jadi nanti prosesnya bisa lebih mudah, dan langsung aja kita letakkan tepung tapioka di cetakannya supaya tidak lengket ya teman-teman. Kemudian adonan yang tadi sudah kita pipihkan manual, kita jepit ke cetakannya seperti ini. Jadi nanti adonan yang kita buat itu bisa lebih halus permukaannya dan juga bisa lebih tipis. Kita tekan-tekan seperti ini 2-3 kali, dia sudah tipis dan juga sudah halus. Kemudian kita letakkan isi di bagian tengahnya secukupnya saja teman-teman, jangan terlalu banyak supaya nanti tidak luber isiannya. Dan untuk pinggirnya kita rekatkan menggunakan air supaya tambah lengket. Kita tekan aja, gampang banget. Untuk sisa adonannya tinggal kita tarik. Ditekan agak keras supaya nanti bisa benar-benar merekat dengan sempurna, dan hasilnya wow, Masya Allah rapi banget. Dan ini tuh sangat mempermudah proses pengerjaannya ya teman-teman. Tuh lihat hasilnya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Jadi pastikan sebelum kita mulai mencetak, cetakannya ini sudah diolesi dengan tepung tapioka supaya nanti tidak lengket. Kemudian langsung aja kita letakkan adonan yang tadi sudah kita pipihkan ke cetakan yang atas atau cetakan bagian penekan supaya nanti dia lebih tipis dan juga lebih halus ya. Kalau sudah tipis dan juga sudah halus, kemudian tinggal kita isi dengan isian yang tadi di awal sudah kita buat, lalu dioles dengan air secukupnya seperti ini dan ditekan. Gampang banget hasilnya, cantik dan juga rapi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau beli cetakan sama, cek aja link di description box ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Terima kasih. Nah, ini dia hasil dari cireng yang sudah kita cetak. Hasilnya banyak banget, cantik, dan juga ini bisa dijadikan frozen food. Kalau misalnya teman-teman mau simpan di tempat yang kedap udara, kemudian perlapisannya dilapisi dengan plastik supaya tidak menempel satu sama lain ya. Sedangkan kalau mau digoreng langsung, teman-teman bisa langsung aja panaskan minyak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sampai golden brown. Jangan lupa untuk sesekali dibalik supaya tingkat kematangannya bisa merata ya. Oh ya, ada tips satu lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kulit cirengnya ini dia lebih crispy, pastikan saat menggoreng itu ditekan sudah keras ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu bisa garing yang tahan lama garingnya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya cireng isi tempe pedas, tempe mercon yang enak banget. Satu adonan hanya dengan takaran gelas, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang secantik ini, serapi ini, dengan isian yang super duper full. Lihat deh teman-teman. Untuk rasanya tidak diragukan lagi, isiannya tuh pedesnya nampol, enak banget. Padahal isinya cuma tempe ya, tapi biasa enak seenak itu. Bisa dijadikan ide jualan, frozen food, ataupun sajian bersama keluarga. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.